setelah digali ternyata ini tidak ditemukan apa-apa, ini hanya gundukan tanah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video aku kali ini aku akan membahas tentang kisah 3 orang anak yang hilang di Langkat, Sumatera Utara. Kisah ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2020 lalu, tapi sampai saat ini di tahun 2022 masih belum diketahui dan masih menjadi misterius kemana hilangnya 3 anak ini. Mari kita sama-sama simak ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini. Dan untuk kalian yang baru datang, aku mau mengucapkan selamat datang. Hai, selamat datang. Dan juga jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Oke? Siapa 3 anak yang hilang di Langkat itu? Yang pertama ada Yogi Trihirlambang. Yang kedua ada Alfiza Zahra. Dan yang ketiga ada Nizam Aufa Raja. Mereka bertiga ini anak seumuran yang berusia 7 tahun. Pada saat hilang, Nizam ini memakai baju berwarna kuning dan Yogi memakai baju berwarna biru dan Zahra memakai baju berwarna merah. Bagaimana kronologi hilangnya 3 anak ini? Anak ini tinggal di Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Langkat, Sumatera Utara. Pada saat itu, tanggal 18 Oktober 2020, tepatnya di hari Minggu, PT Langkat Nusantara Kepong atau LNK saat itu ada proyek penggalian yang mana melibatkan 1 eskavator. Proyek ini tidak jauh dari desa ketiga anak ini. Karena saat itu adalah hari Minggu dan anak-anak libur, anak-anak sangat berantusias untuk melihat eskavator ini beroperasi. Pada pagi hari, Zahra ini sudah pergi ke rumah temannya. Nah, di rumah temannya ini, Zahra ini menumpang wifi untuk bermain HP-nya. Nah, namun ketika pukul 9 siang, Zahra ini pulang ke rumah untuk mengembalikan HP dan sarapan. Setelah itu, dia pergi lagi dengan teman-temannya untuk melihat eskavator ini. Nah, Zahra ini tidak sendirian atau hanya 3 anak ini. Selain Nizam, Yogi, dan Zahra, juga ada sekitar 6 atau 9 anak lainnya yang juga melihat eskavator ini beroperasi. Selain anak-anak, juga ada banyak sekali orang tua atau ibu-ibu, mbak-mbak yang melihat berjalannya eskavator ini. Dan menurut saksi-saksi yang ada di sana, anak-anak ini bermain itu cukup aman, jadi tidak terlalu dekat dengan proyek penggalian ini. Pada pukul setengah 11 siang, eskavator ini berpindah jarak sekitar 1 km dari jarak yang tadi. Namun anak-anak ini masih bermain di tempat yang eskavator tadi berada. Hingga jam 2 sore, anak-anak ini juga belum kunjung pulang. Menurut orang tua mereka, anak-anak ini masih bermain, sehingga mereka masih belum cemas. Dan pada sore hari, sekitar pukul 4.05, anak-anak ini juga belum pulang juga. Dan akhirnya, yang mana ayah Zahra itu mencari Zahra keluar di tempat yang mana Zahra itu berada. Di tempat Zahra tadi, 2 keluarga dari Nizam dan juga Yogi ini juga sedang mencari anak-anak mereka. Namun hasilnya masih nihil. Mereka cari ke saudara-saudaranya, mereka cari ke tetangga-tangganya, dan mereka bertanya ke semua orang yang ada di sekitar situ. Tetap juga tidak melihat di mana keberadaan Zahra. Setelah pulang ke rumah, ayah Zahra ini melihat video yang mana ada anaknya sedang bermain di sekitar galian tersebut. Ini videonya. Di video ini terlihat kalau anak-anak ini memang bermain di sekitar eskavator yang sedang beroperasi. Nah, selain itu, setelah di dekat eskavator, mereka berlari ke jalan dan melihat di situ bergerombol di situ. Nah, setelah bergerombol di sini, ini anak-anak sudah tidak diketahui kemana lagi keberadaannya. Setelah dicari keberadaannya tidak ditemukan, ketiga keluarga ini akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Ketiga keluarga ini melapor ke kelurahan terlebih dahulu. Setelah mereka lapor ke kelurahan dan dibantu oleh kelurahan dan warga setempat untuk mencari di mana keberadaan 3 anak ini, namun usaha mereka tetap saja gagal. Akhirnya keesokan harinya, pihak kelurahan melaporkan
hilangnya 3 anak ini ke kepolisian. Akhirnya kepolisian membantu mencari ketiga anak ini. Namun setelah 3 hari dilakukan pencarian dengan anjing pelacak dan bantuan polisi, bantuan tentara, babinsa, dan lain sebagainya, juga tidak ditemukan di mana keberadaan anak ini. Akhirnya dibukalah posko pencarian besar-besaran yang mana saat itu seharusnya dicari 100 hektar, diperluas lagi menjadi 200 hektar. Selain menyusuri perkebunan PT LNK dan juga menyisir aliran air yang menuju ke Waduk Pulka. Jadi selain di perkebunan juga ada aliran air itu juga dicari di mana keberadaan anak itu. Tapi hasilnya lagi-lagi nihil. Pada hari ke-13 pencarian ditemukan gundukan tanah yang mana akhirnya salah satu warga yang menemukan ini lapor ke posko pencarian, dan setelah digali ternyata ini tidak ditemukan apa-apa, ini hanya gundukan tanah biasa. Dan saat itu juga ada yang melapor ke posko bahwa melihat sosok anak yang berbaju kuning sedang berlarian di area rerumputan atau tumbuh-tumbuhan yang rimbun. Setelah dicari ke sana ternyata itu tidak ada, dan menurut sebagian orang itu adalah arwah dari anak ini, dan juga ada yang mengatakan bahwa orang yang melihat itu sedang berhalusinasi. Nah, karena hilangnya anak ini sempat menjadi viral dan booming pada tahun 2020 saat itu, banyak sekali vlogger yang datang, wartawan yang mencari berita, dan juga banyak paranormal yang mencoba membantu mencari di mana keberadaan anak ini. Namun karena banyak sekali orang-orang yang datang tanpa berkepentingan apapun, itu malah membuat polisian ini kesulitan atau mengganggu dalam proses pencarian. Dan selain itu, mereka-mereka ini juga mengganggu aktivitas warga setempat, mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga-warga sekitar, yang mana mereka tiba-tiba datang mencari berita dan mewawancarai, ngevlog di sana, paranormal di sana, yang mana akhirnya itu membuat berita-berita simpang siur. Akhirnya kepolisian menindak tegas tentang siapapun yang datang ke posko pencarian ini. Kepolisian memberi plang di posko pencarian untuk siapapun yang datang itu harus lapor dengan kepentingan apa dan mau ngapain di sana. Dan pada tanggal 26 November 2020, polisi akhirnya mengeluarkan dugaan bahwa ketiga anak ini diculik. Karena ada saksi yang mengatakan bahwa saat itu anak ini berada di pasar dekat dengan pemukiman warga. Dari kasus ini ada 60 saksi yang ditanya dari warga sekitar, dari pengemudi eskavator tersebut, dari PT LK sendiri. Namun juga tidak ditemukan di mana keberadaan 3 anak tersebut. Akhirnya muncullah teori-teori tentang dugaan hilangnya anak ini. Apa saja teorinya? Ini dia. Teori yang pertama, anak ini tertimbun galian. Ya, teori ini karena bisa muncul karena anak-anak ini itu bermain di sekitar proyek PT LK sedang menggali proyeknya dan di dekat eskavator yang sedang menggali tanah. Jadi bisa saja ketiga anak ini terperosok di galian dan eskavator tidak melihat kalau ada 3 anak itu, akhirnya ditimbun saja dengan tanah. Namun teori ini terpatahkan karena pada saat pencarian di hari kedua oleh kepolisian, 100 hektar tanah di sekitar galian itu sudah digali ulang oleh eskavator, yang mana juga tidak ditemukan tanda-tanda adanya tulang belulang, mayat, baju, atau apapun tentang ketiga anak ini. Dan akhirnya teori ini terpatahkan. Yang kedua, terseret ke waduk. Nah, saat itu kan ada aliran air yang mana anak itu diduga jatuh ke aliran air tersebut, akhirnya terseret ke waduk Pulka itu. Dan menurut mereka di waduk Pulka itu ada buaya yang ganas. Ada teori yang mengatakan kalau mereka terbawa oleh buaya. Namun juga tidak ditemukan tanda-tandanya ada anak yang hanyut atau ada barang yang hanyut di sekitar aliran sungai. Yang ketiga, penculikan. Sesuai dengan apa yang dikatakan pihak kepolisian bahwa 3 anak ini adalah diculik. Namun
ketika diselidiki di pasar dekat pemukiman warga tersebut, kepolisian itu kan menyelidiki di pasar tersebut. Namun ketika diselidiki dan ditanya ke penjual pedagang di pasar tersebut, itu tidak menemukan tanda-tanda clue tentang hilangnya anak ini. Mereka tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan anak ini. Maksudnya saat itu tidak ada anak sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan pihak kepolisian, dan mereka juga tidak melihat gelagat anak-anak yang aneh atau ketakutan atau apa itu, mereka juga tidak melihat. Menurut orang-orang di sekitar pasar, saat itu pasar juga sedang biasa-biasa saja, jadi tidak ada yang diragukan, tidak ada yang mencurigakan. Yang keempat, dibawa ke alam gaib. Teori yang keempat ini dikemukakan oleh mereka-mereka yang punya indera keenam, mereka-mereka yang mempunyai ilmu-ilmu di luar ilmu kita. Nah, menurut mereka, ketiga anak ini ada juga yang berkata bahwa ketiga anak ini dijadikan tumbal dan lain sebagainya. Nah, ada juga bahwa ketiga anak ini dibawa penghuni setempat dan disesatkan di hutan tersebut. Ada juga yang bilang kalau anak ini dibawa suku yang berada di hutan tersebut, yaitu suku Bunian. Jadi mereka itu diculik oleh suku Bunian. Tapi kalau dibawa ke alam gaib, itu sudah banyak saat itu juga karena adanya spekulasi bahwa setan yang menjadi tersangka utama akan hilangnya tiga anak ini, mereka mengadakan ritual, sampai mereka mengadakan ritual untuk kembalinya tiga anak ini. Namun lagi-lagi gagal, anak ini juga tidak kunjung ditemukan keberadaannya. Hingga pada saat ini, anak ini masih belum juga ditemukan. Pada saat ini, sudah tahun 2022 juga belum diketemukan di mana anak ini, apakah anak ini benar diculik atau anak ini sudah meninggal, juga belum diketahui. Bahkan tidak ada atau tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, dan juga tidak ditemukannya bukti-bukti bahwa anak ini hidup atau mati, bahwa anak ini diculik atau dikubur. Itu tidak ada bukti-bukti otentiknya. Dan sampai saat ini, hilangnya tiga bocah ini, Zahra, Yogi, dan Nizam, masih menjadi misteri. Di mana keberadaan anak ini sebenarnya? Sudah 2 tahun lamanya kepolisian akhirnya menghentikan pencarian tentang hilangnya 3 anak ini. Keluarga jelas masih belum ikhlas. Namun ya bagaimana lagi, sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaan anak ini. Dan selesai sudah video kali ini. Saya mengajak kalian untuk berdoa untuk ketiga anak ini. Semoga ketiga anak ini, kalau memang saat ini masih hidup, semoga tetap baik-baik saja. Kalau anak ini sudah meninggal dunia, semoga ditempatkan di sisi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.